Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang manipulasi data yang dibimbing oleh Rengga Asmara, Eskom OCA. Yang pertama yaitu tujuan 1. Memahami statement DML Data Manipulation Language. Kedua, menyisipkan baris data ke dalam tabel. 3. Merubah baris dalam tabel. Keempat, menghapus baris dari tabel. Kelima, mengontrol transaksi. Data Manipulation Language atau DML yaitu suatu statement yang dijalankan pada saat kita memerlukan 1. Penambahan baris baru pada tabel, memodifikasi baris yang ada pada tabel, menghapus baris yang ada pada tabel. DML statement identik dengan operasi insert, modify, dan delete. Istilah transaksi mengandung pengertian kumpulan statement DML yang membentuk suatu fungsi tertentu. Menambahkan baris baru ke dalam tabel. Menambahkan baris baru ke dalam tabel menggunakan perintah insert, yaitu insert into tabel column values value. Contohnya yaitu menyisipkan baris ke dalam tabel departemen. SQL statementnya yaitu insert into departemen, Depno, Diname, dan log, value-nya 50, development, dan Detroit. Insert dengan nilai 0. Kolom yang tidak disebutkan dalam perintah insert into secara otomatis akan diisi dengan nilai 0. Contohnya seperti ini, yaitu seperti pada contoh berikut, kolom log akan berisi nilai 0. Insert into departemen, Depno, Diname, value-nya 60 miss. Insert menggunakan fungsi dan nilai terformat. Suatu fungsi bisa digunakan sebagai suatu nilai dalam perintah insert. Contohnya yaitu pada contoh berikut ini menyertakan fungsi sysdate ke dalam tabel EMP. SQL-nya yaitu insert into EMP di mana emno, iname, job, mgr, hire date, sal, com, depno. Value-nya yaitu 7196, green, salesman, 7782, size date 2000, 0, dan 10. Nilai yang dimasukkan ke dalam perintah insert bisa menggunakan nilai terformat. Pembuatan script dengan kustomisasi prompt. Untuk melakukan kustomisasi dapat digunakan perintah accept dan prompt. Contohnya yaitu seperti di bawah ini. Sama seperti percobaan nomor 5 tadi dengan penambahan kustomisasi prompt, yaitu seperti di bawah ini. Insert dengan variabel substitusi. Pada perintah insert bisa dicantumkan variabel substitusi, yaitu pada percobaan ini berikut akan dicantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel dengan perintah insert. Mengcopy baris dari tabel lain. Perintah insert juga bisa digunakan untuk mengcopy baris data yang berasal dari tabel yang lain. Contohnya, berikut ini akan ditambahkan baris baru ke dalam tabel manager yang berasal dari tabel pegawai yang pekerjaannya sama dengan manager. Maka SQL-nya yaitu insert into managers, ID, name, salary, hire date, select emno, iname, sal, hire date from EMP, where job sama dengan manager. Maka 3 row yang akan ter-created. Perubahan data dalam tabel atau update. Untuk memodifikasi baris data yang ada pada tabel digunakan perintah update. Sintak dari perintah update yaitu update tabel, set column sama dengan value dengan kondisi column sama dengan value di mana where condition. Contohnya seperti ini, yaitu ubah nomor departemen menjadi 20 untuk pegawai yang memiliki nomor departemen 7782. Maka SQL-nya yaitu update EMP set depno sama dengan 20 where emno sama dengan 7782. Perubahan data dalam tabel update.
Semua baris pada tabel akan dimodifikasi jika klausa where tidak disertakan. Seperti update emp set depno sama dengan 20. Hasilnya jika diperiksa yaitu maka select ename depno from emp, maka hasilnya seperti di bawah ini. Update dengan multiple column subquery. Perintah update bisa menggunakan multiple column subquery. Contohnya, ubah nilai dari kolom pekerjaan dan nomor departemen dari pegawai dengan nomor pegawai 7698 sehingga nilainya sama dengan jenis pekerjaan dan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7499. Maka SQL-nya yaitu update emp set job sama depno sama dengan select job, depno from emp where m0 sama dengan 7499, di mana where m0 sama dengan 7698. Maka satu row telah terupdate. Update berdasarkan tabel yang lain. Update berdasarkan tabel yang lain artinya perubahan pada sebuah tabel di mana kondisi perubahannya ditentukan berdasarkan nilai yang terdapat pada tabel yang lain. Contohnya yaitu seperti di bawah ini, ubah data nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai dengan pekerjaan yang sama dengan pegawai bernomor 7788. Data nomor departemen tersebut harus diubah menjadi data yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7788. Maka SQL-nya yaitu update emp set depno sama dengan select depno from emp where m0 sama dengan 7788, where job sama dengan select job from emp where m0 sama dengan 7788. Maka dua row terupdate. Kesalahan pada update. Salah satu kesalahan pada perintah update, misal jika kita berusaha untuk merubah data sedangkan data tersebut terikat pada integrity constraint, merupakan suatu key. Contohnya seperti ini, yaitu ubah data pegawai dengan nomor departemen 10 menjadi data dengan nomor departemen 55. SQL-nya update emp set depno sama dengan 55 where depno sama dengan 10. Update emp tidak bisa karena data tersebut terikat pada integrity constraint. Terjadi kesalahan dikarenakan nomor departemen 55 tidak bisa terdapat dalam tabel pegawai. Query berikut ini baru bisa dijalankan tanpa ada kesalahan. Yang tadi seharusnya diisi dengan update emp set depno sama dengan 20 where depno sama dengan 10, maka 3 row terupdate. Menghapus baris dari tabel atau delete. Baris data yang ada pada tabel dapat dihapus dengan menggunakan perintah delete. Contohnya, menghapus data pegawai yang mempunyai nama departemen sama dengan development. Delete from dep where the name sama dengan development. Jika klausa where ditiadakan, maka semua baris dalam tabel akan dihapus. Delete berdasarkan tabel yang lain. Subquery dapat digunakan dalam statement delete untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan data yang ada di tabel lain. Contohnya, menghapus data pada tabel pegawai untuk pegawai yang bekerja pada departemen sales. SQL-nya yaitu delete from emp where depno sama dengan select depno from dep where the name sama dengan sales. Maka 6 rows akan terhapus. Kesalahan pada delete. Jika baris data yang dihapus pada tabel berkaitan dengan integrity constraint, maka akan terjadi kesalahan. Contohnya seperti di bawah ini. Misal akan dihapus data pada tabel departemen yang memiliki nomor departemen 10. Jika nomor departemen 10 ini mempunyai data yang berkaitan dengan data yang ada di tabel pegawai, atau ada pegawai yang bekerja di departemen 10, maka akan muncul pesan kesalahan seperti pada query berikut. Delete from dep where depno sama dengan 10. Maka terjadi kesalahan dan muncul pesan kesalahan itu. Transaksi database. Jika DML berkaitan dengan manipulasi data pada tabel, maka DDL atau Data Definition Language berkaitan dengan pendefinisian tabel, sedangkan DCL atau Data Control Language berkaitan kontrol transaksi. DDL dan DCL
secara otomatis akan di-commit atau dilakukan perubahan secara permanen pada akhir dari transaksi. Statement commit dan rollback. Ada dua statement DCL yang penting, yaitu commit dan rollback. Selain dari itu, ada save point. Perintah commit menandai perubahan secara permanen pada data, sedangkan rollback mengembalikan keadaan sesuai dengan titik atau keadaan yang ditandai dengan save point. Atau jika rollback tidak diberi parameter, maka keadaan akan dikembalikan pada titik perubahan yang terakhir. Pemrosesan transaksi secara implisit. Transaksi akan diproses secara implisit atau dilakukan operasi commit secara otomatis untuk keadaan berikut, yaitu 1. Setelah statement DDL diberikan, 2. Setelah statement DCL diberikan, 3. Proses exit secara normal dari SQL+. Sedangkan perintah rollback secara otomatis akan dijalankan jika terjadi kondisi yang abnormal atau terjadi sistem failure. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan soal nomor 1, yaitu buat tabel MyEmployee yang mempunyai struktur sebagai berikut. Terdapat name-nya yaitu ID, last name, first name, user ID, dan salary, di mana tipe dari ID itu bertipe number, kemudian last name bertipe varchar 2, first name varchar 2, user ID varchar 2, dan salary number. Untuk soal nomor 1, yaitu buat tabel MyEmployee yang mempunyai struktur tabel seperti pada soal, yaitu sintak SQL-nya kita ketikkan create tabel MyEmployee, kemudian kita masukkan struktur tabelnya, yaitu ID dengan tipe data number dengan panjangnya 4, kemudian dia juga not null, kemudian last name dengan tipe data varchar 2, panjangnya 25, kemudian first name dengan tipe data varchar 2, panjangnya 25 juga, kemudian user ID dengan tipe data varchar 2, panjangnya 8, kemudian salary dengan tipe data number yang panjangnya 9,2. Kita execute, maka sebuah tabel akan tercreated. Untuk latihan soal nomor 2, tambahkan baris data berikut ke dalam tabel MyEmployee sehingga jika ditampilkan akan tampak listing data tabel seperti berikut. Di sini terdapat 5 data, yaitu Patel, Dansbury, Newman, dan Robertson. Untuk soal nomor 12, yaitu batalkan penghapusan dengan memberikan perintah rollback sini. Maka kita ketikkan perintah rollback to sini. Kita execute, maka rollback complete, berarti sudah berhasil rollback kita. Untuk soal nomor 4, yaitu ubah nama akhir dari pegawai bernomor 3 menjadi Drexler.
Untuk soal nomor 4 yaitu ubah nama akhir dari pegawai bernomor 3 menjadi Drexler. Maka sintak SQL-nya yaitu update my employee, set last name sama dengan Drexler, where ID sama dengan 3. Kemudian kita execute. Satu row updated, berarti nomor ID 3 telah diganti last name-nya menjadi Drexler. Coba kita buktikan menggunakan select bintang from my employee. Ini dimana last name-nya sudah berganti menjadi Drexler. Untuk soal nomor 5 yaitu ubah gaji menjadi 1.000 untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Untuk soal nomor 5 yaitu ubah gaji menjadi 1.000 untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Maka sintak SQL-nya yaitu update my employee, set salary sama dengan 1.000, where salary kurang dari 900. Kita execute. Maka 4 row telah terupdate. Yang tadinya salarinya kurang dari 900 sekarang diganti menjadi 1.000. Untuk latihan soal nomor 6 yaitu periksa perubahan yang dibuat pada soal nomor 4 dan nomor 5 sehingga menjadi seperti berikut ini. Terdapat Patel, Dance, Drexler, Newman, dan Roperbun. Untuk soal nomor 6 yaitu periksa perubahan yang dibuat pada soal nomor 4 dan 5. Maka kita gunakan select last name, salary from my employee. Kita execute. Maka akan tampil yaitu seperti di bawah ini. Untuk latihan soal nomor 7 yaitu delete pegawai dengan nama Betty Dance, kemudian periksa hasilnya. Maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Terdapat ID nomor 1, 3, 4, dan 5 saja. Untuk soal nomor 7 yaitu delete pegawai dengan nama Betty Dance, kemudian periksa hasilnya. Maka kita gunakan sintak SQL yaitu delete from my employee, where first name menggunakan tanda seperti ini, kemudian juga last name sama dengan petik Betty Dance. Kita execute. Maka akan seharusnya ini satu row yang terdelete, tapi nggak apa-apa. Kita coba mengecek select bintang from my employee.
kita execute, maka Betty Dance juga sudah tidak ada. Yang tadinya dia ID-nya 2, sekarang dari 1 langsung ke 3. Berarti dia telah sukses dihapus. Untuk nomor 8 yaitu simpan semua perubahan atau DML dengan memberikan perintah commit. Untuk soal nomor 8 yaitu simpan semua perubahan DML dengan memberikan perintah commit. Kita hanya perlu mengetikkan perintah commit seperti ini, kemudian kita execute. Commit complete, berarti dia sudah berhasil untuk kita commit. Untuk nomor 9, beri tanda save point sini. Untuk soal nomor 9 yaitu beri tanda save point sini. Maka kita ketikkan perintah save point sini. Kita execute. Maka akan terlihat save point telah tertulis yaitu created. Maka sudah berhasil. Untuk soal nomor 10, setelah itu hapus semua data dalam tabel My Employee. Soal 10 yaitu setelah itu hapus semua data dalam tabel My Employee. Untuk menghapus data, kita menggunakan sintaks SQL delete. Delete from My Employee. Maka semua data akan terhapus jika kita menggunakan sintaks seperti ini. 4 row sudah terhapus. Untuk nomor 11, periksa hasilnya dengan melist semua isi tabel. Untuk soal 11 yaitu periksa hasilnya dengan melist semua isi tabel. Karena di nomor 10 tadi kita sudah menghapus, kita coba lihat yaitu menggunakan select bintang from My Employee. Kita execute. Maka no row selected, karena itu semua sudah kita hapus datanya. Soal nomor 12 yaitu batalkan penghapusan dengan memberikan perintah rollback sini. Untuk soal nomor 12 yaitu batalkan penghapusan dengan memberikan perintah rollback sini. Maka kita ketikkan perintah rollback to sini. Kita execute. Maka rollback complete, berarti sudah berhasil rollback kita. Soal nomor 13 yaitu periksa hasilnya dengan melist semua isi tabel. Maka data pada tabel akan terlihat kembali. Untuk soal nomor 13 yaitu periksa hasilnya dengan melist semua isi tabel. Maka data pada tabel akan terlihat kembali. Maka sintaknya yaitu kita menggunakan select bintang from My Employee. Kita execute. Data akan terlihat kembali karena kita tadi sudah merollback di nomor 12.